Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam mata kuliah Ilmu Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Diah Rusmala Dewi, mahasiswa Magister PAI UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas yang masih menjadi ruang lingkup ilmu pendidikan, yaitu hakikat manusia dan kebutuhan manusia akan pendidikan. Baik, pembahasan terkait hakikat manusia akan kita awali dengan pertanyaan, apa yang membedakan manusia dengan makhluk lain? Nah, untuk menjawab hal tersebut, maka kita harus memahami apa itu sifat yang melekat dari hakikat manusia itu. Nah, dalam hal ini, sifat hakikat manusia yaitu ciri-ciri yang menjadi karakteristik yang secara prinsipil membedakan hewan dari manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, maka wujud sifat hakikat manusia yang membedakan manusia dengan hewan diantaranya yaitu yang pertama, kemampuan menyadari diri. Kunci perbedaan manusia dengan hewan adalah adanya kemampuan menyadari diri pada manusia. Dalam hal ini, manusia menyadari bahwa karakteristik dirinya sehingga manusia dapat membedakan dirinya dengan aku-aku yang lain dan non-aku. Yang kedua yaitu kemampuan bereksistensi, yaitu kemampuan menerobos ruang dan waktu, tidak terbelenggu oleh ruang atau tempat dan waktu sehingga manusia memiliki unsur kebebasan. Nah, dalam hal ini, adanya manusia bukan berada seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan, melainkan mengada di muka bumi. Yang ketiga yaitu pemilikan kata hati, yaitu manusia memiliki pengertian yang menyertai tentang apa yang akan, yang sedang, dan yang telah diperbuatnya, atau kemampuan membuat keputusan tentang yang baik atau benar, yang buruk atau salah bagi manusia sebagai manusia itu sendiri. Yang keempat yaitu memiliki moral. Nah, jika sebelumnya kata hati lebih menekankan kepada keputusan yang diambil, sedangkan moral berkaitan dengan tindakan itu sendiri atau realisasi dari kata hati. Kemudian yang kelima, kemampuan untuk bertanggung jawab, yaitu kesediaan untuk menanggung segenap akibat dari perbuatan yang dilakukan, yang merupakan tanda dari sifat orang yang bertanggung jawab. Nah, wujud dari tanggung jawab itu bisa berupa tanggung jawab kepada diri sendiri, kepada masyarakat, dan tanggung jawab kepada Tuhan. Yang keenam yaitu memiliki rasa kebebasan. Rasa kebebasan dalam hal ini yaitu tidak merasa terikat oleh sesuatu, tetapi yang sesuai dengan kodrat manusia. Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah berlangsung dalam keterikatan, bebas berbuat sepanjang tidak bertentangan dengan nilai dan tuntutan kodrat manusia. Selanjutnya yang ketujuh, kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari haknya. Dalam hal ini, kewajiban dan hak merupakan dua macam gejala sebagai manifestasi manusia sebagai makhluk sosial. Tidak ada hak tanpa kewajiban dan kewajiban ada karena adanya hak yang harus dipenuhi. Yang kedelapan, kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan dalam hal ini istilah yang lahir dari kehidupan manusia dalam menghayati hidup. Kebahagiaan sebagai hasil perpaduan dari pengalaman yang menyenangkan dengan yang pahit dan antara proses dengan hasil. Baik, demikian tadi wujud dari sifat hakikat manusia yang menjadi karakteristik yang membedakan hewan dan manusia. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas
hakikat manusia dan dimensi-dimensinya. Dimensi kemanusiaan yang pertama yaitu dimensi keindividualan. Dalam hal ini, setiap individu manusia yang dilahirkan telah dikaruniai potensi yang berbeda dengan yang lainnya. Tiap individu memiliki kehendak, cita-cita, kecenderungan, semangat, dan daya tahan yang berbeda. Sebagaimana menurut Langfold, setiap individu memiliki dorongan untuk mandiri yang sangat kuat, meskipun pada anak terdapat rasa tidak berdaya, sehingga memerlukan pihak lain, dalam hal ini pendidik, yang dapat dijadikan tempat bergantung yang memberikan perlindungan dan bimbingan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dimensi keindividualan ini berkaitan dengan setiap orang bertanggung jawab atas dirinya, pikirannya, perasaannya, pilihannya, dan perilakunya. Selanjutnya yaitu dimensi kesosialan, di mana menjelaskan bahwa manusia membutuhkan manusia lainnya untuk bisa hidup dengan baik. Dalam hal ini, setiap individu mempunyai dorongan untuk bergaul dengan sesama manusia. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Immanuel Kant, bahwa manusia hanya menjadi manusia jika berada di antara manusia lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dimensi kesosialan berimplikasi kepada untuk hidup dalam artian yang benar-benar manusiawi, setiap orang harus hidup bersama-sama orang lain. Selanjutnya, dimensi kesusilaan yaitu berkaitan dengan manusia memiliki nilai-nilai, menghayati dan melaksanakan nilai-nilai dalam kehidupannya. Dalam hal ini, nilai merupakan sesuatu yang dijunjung tinggi karena mengandung makna kebaikan, keluhuran, kemuliaan, dan sebagainya yang dijadikan pedoman dalam hidup. Ada dua hal terkait dengan kesusilaan, yaitu yang pertama etiket, yaitu berkaitan dengan kepantasan dan kesopanan, dan yang kedua yaitu etika, yang berkaitan dengan kebaikan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dimensi kesusilaan berimplikasi kepada bagaimana manusia membuat perbedaan atau bisa membedakan antara baik dan buruk, betul dan salah, pantas dan tidak pantas. Yang selanjutnya yaitu dimensi keberagamaan, yang menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk religius karena manusia sejak dulu percaya bahwa di luar alam yang dapat dijangkau dengan alat indera, diyakini adanya kekuatan supranatural yang menguasai hidup di alam semesta. Dalam hal ini, beragama merupakan kebutuhan manusia karena manusia adalah makhluk yang lemah sehingga memerlukan tempat untuk bergantung dan untuk keselamatan hidupnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dimensi keberagamaan berarti manusia memiliki kebutuhan menjalankan kehidupan yang religius. Berkaitan dengan keempat dimensi kemanusiaan yang sudah kita bahas sebelumnya, hal tersebut berimplikasi terhadap pendidikan yang diberikan harus dapat mengembangkan keempat dimensi kemanusiaan tersebut secara seimbang. Potensi jasmaniah dan rohaniah manusia harus mendapatkan pelayanan yang seimbang. Dalam hal ini, potensi individual anak didik dikembangkan dengan tidak mengabaikan dimensi kehidupan sebagai makhluk sosial. Sehingga setiap anak didik dengan potensi yang dimilikinya harus mampu hidup di tengah masyarakat dengan memperhatikan dan mengamalkan nilai-nilai susila dan agama yang dianut. Jika salah satu dimensi kehidupan manusia terabaikan dalam proses pengembangannya, maka hal tersebut akan menimbulkan masalah baik dalam kehidupannya secara horizontal maupun vertikal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebutuhan manusia akan pendidikan diantaranya yaitu yang pertama, pendidikan membantu
mengembangkan potensi-potensi dalam diri manusia ke arah yang baik. Kemudian yang kedua, pendidikan menjadikan manusia untuk memanusiakan manusia. Yang ketiga yaitu pendidikan tidak hanya sebatas penyampaian pengetahuan, tetapi lebih dari itu harus diarahkan sebagai proses transfer nilai yang berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian ke arah yang positif. Setelah kita mempelajari hakikat manusia dan kebutuhan manusia akan pendidikan, dapat kita ketahui urgensi dari mempelajari hal tersebut. Di antaranya yaitu untuk dapat menjadi manusia seutuhnya, maka setiap manusia yang lahir ke dunia akan melalui proses pertumbuhan dan perkembangan yang perlu dibantu oleh orang lain. Bagaimana bantuan itu diberikan secara tepat, maka perlu dipahami hakikat manusia itu sendiri. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu pembahasan kita terkait hakikat manusia dan kebutuhan manusia akan pendidikan. Akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.